Donor darah dulu, pejuang Qatar. Ya. Setetes darah menyelamatkan jiwa seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pejuang Qatar, kembali lagi dengan saya di Obrol Santai spesial event hari ini bersama Dinas Sosial dalam tema Bersatu dalam Kesetiakawanan Sosial. Jangan lupa subscribe, share, like, komen channel kita, dukung terus channel kita di Pejuang Qatar. Selamat pagi Ibu, kita kenalkan dulu satu persatu. Ada narasumber kita, Ibu Nur Hayati, Kepala Dinas Sosial. Kemudian Ibu Yudika Darwati sebagai Sekretaris Dinas. Bapak Wakri, Kepala Bidang Daya Sosial. Pak Bambang, Kasih Daya Sos Dinas Sosial. Dan Mas Edi Sulistianto, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal. Langsung saja untuk Ibu Kepala Dinas. Bagaimana peran Dinas Sosial sebagai pembina fungsional dalam pemberdayaan dan penguatan organisasi Karang Taruna? Silakan Ibu. Sebagai Kepala Dinas Sosial, kami punya fungsi sebagai pembina fungsional. Peran kami yang pertama adalah membina teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten berjenjang sampai ke kecamatan dan desa untuk bisa memahami Karang Taruna itu sebagai wadah generasi muda untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, membantu kami dalam penanganan permasalahan sosial. Selamat ulang tahun ya Mas Panji, Mas Edi yang ke-60 ya. Temanya bagus, bersatu dalam kesetiakawanan sosial, itu pas banget. Jadi kami merasa terbantu teman-teman yang sudah eksis ya, apa yang sudah kami motivasi, yang sudah kami fasilitasi dalam rencana kerja dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Pembentukan kelembagaan sudah makin kuat, Mas Edi, bagus, dilanjutkan ya. Semua desa harus punya Karang Taruna karena memang regulasinya kuat, pembentukan Karang Taruna. Dan yang kedua, fungsi pembina fungsional itu kami juga ikut memadukan, mengarahkan agar teman-teman bisa merumuskan program kerja yang realistis ya, yang bisa diaktualisasikan sesuai dengan potensi dari masing-masing desa. Nah, kami paling tidak bisa melihat panjenengan mampu bersinergi. Yang ketiganya, bagaimana bisa membangun kemitraan, baik itu dengan pemerintah desa, dengan organisasi perangkat daerah yang lain, OPD teknis, apa pertanian, peternakan. Sebagai pembina teknis ya? Iya, jadi nanti apa yang direncanakan Karang Taruna itu ada bisa ngeling ke misalnya Dinas Pariwisata. Kan teman-teman ada yang terlibat di BUMDes tuh, kemudian yang membangun destinasi wisata baru di desa, itu bagus. Mas Panji, Mas Edi itu disupport teman-teman. Desa-desa yang punya potensi garapen. Karena apa? Itu menjadi juga di samping mengaktualisasikan diri, juga menjadi ladang lapangan kerja baru untuk teman-teman. Yang misalnya dia punya potensi nyanyi, punya potensi mungkin broadcast kayak Mas Anji, itu bisa bikin IO untuk mengembangkan potensi desa. Itu salah satu yang program yang saya lihat sudah mulai berkembang. Kemudian mungkin teman-teman bisa juga masuk ke jajaran BUMDes, bersama kami menyalurkan bantuan sosial. Jadi bisa ikut saling mengontrol bagaimana hak-haknya keluarga penerima manfaat itu bisa sampai, termasuk teman-teman sinergi dengan pihak pemerintah desa dalam olah data juga ikut sosialisasi siapa sih yang sebenarnya berhak untuk dapat bansos. Itu teman-teman Karang Taruna menjadi pelopor juga, karena salah satu sebagai peran pilar sosial, sumber kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial itu bisa bersinergi dengan tokoh masyarakat di desa. Apa sih sebenarnya program-program dari Dinas Sosial itu bisa menjadi corongnya kami, ikut mensosialisasikan program, ikut keterlibatan dalam mewarnai kebijakan di desa. Itu bagus. Kemarin Mas Panji sudah kita beri sarana sebagai pejabat fungsional, juga kita memberi sarana base camp, kemudian kebun. Nah, itu
disinergikan dengan sosro, punya CSR, apa kemarin pupuk ya? Pupuk organik itu sudah, tinggal nanti pemantiknya itu bisa berkembang pesat. Iya, Bu. Baik, beralih ke Bu Yudi. Bu Yudi, ini terkait dengan pengembangan yang ideal untuk organisasi Karang Taruna di tingkat kecamatan sampai desa, Ibu. Arahan dari Bu Yudi bagaimana? Oh ya, terima kasih. Tugas saya adalah membantu Kepala Dinas Sosial dalam rangka mensukseskan khususnya program Karang Taruna khususon. Dan saya pertama mengucapkan selamat kepada Karang Taruna Kabupaten Tegal dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna yang ke-30. Selamat Dirgahayu Karang Taruna Jaya, sukses. Dan ini temanya tadi seperti Bu Kepala Dinas sangat bagus sekali, bersatu dalam kesetiakawanan sosial. Tapi dalam rangka pengembangan Karang Taruna di desa atau kecamatan tadi, kita sesuai dengan Permensos sudah ada payung hukumnya nomor 25 tahun 2019. Di situ sudah sangat-sangat jelas bahwa Karang Taruna adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial diri oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dan ngapunten, Karang Taruna khususnya di Kabupaten Tegal, kalau kita menengok ke bawah Mas, banyak sekali Karang Taruna Kabupaten Tegal itu yang tidak aktif. Saya mengharapkan tolong, karena sekarang alhamdulillah Karang Taruna Kabupaten itu sudah sangat luar biasa. Dan kami dari Ibu Kepala Dinas sendiri tadi sudah menjelaskan secara jelas gamblang bahwa kita dari tadi sarana prasarana kita sudah dicukupi, dan apalagi sarana tadi Ibu yang belum menyebutkan mobil, kita akomodasi mobil sudah ada, tempat sudah ada, dan tolong itu yang mobil itu untuk benar-benar diaktifkan. Karang Taruna di desa-desa yang tidak aktif, tolong didekati. Permasalahannya apa? Dibina, dikembangkan, karena itu sangat bagus sekali. Dan saya mengharapkan Mas, kalau lomba-lomba khususnya dalam rangka Hari Bakti Karang Taruna ini, diharapkan lomba itu jangan, ya memang bagus itu dalam rangka untuk rasa kesetiakawanan, rasa persatuan, adanya bendera Karang Taruna, memiliki adanya lomba untuk bendera Karang Taruna, terus lomba layang-layang. Tapi alangkah baiknya itu karena kita setiap tahun sekali ada lomba pilar-pilar tingkat nasional, alangkah baiknya lomba untuk penataan administrasi. Dan tolong Mas, dan jenengan Karang Taruna itu jangan kalah dengan IPSM. IPSM ada sekarang itu sudah apa ya, bantuan penjaringan, karena tadi larinya bagus persatuan dan kesatuan dalam rangka kesetiakawanan sosial, penjaringan kita sinergi bareng-bareng dengan IPSM, dengan PSKS lainnya untuk dalam rangka memajukan, membantu kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Sadin. Beralih ke Pak Kabir, ini sebenarnya Karang Taruna itu berperan sebagai apa di level tingkat desa dan kecamatan? Terima kasih. Sebagai gerbang daripada Karang Taruna Kabupaten Tegal, peran yang lebih mengutamakan sesuai dengan Permensos nomor 25 tahun 2019 pada pasal 6 ayat 1, di sana adalah peran Karang Taruna adalah mengembangkan peran generasi muda, potensi generasi muda, dan mengembangkan masyarakat. Yang kedua itu peran aktif generasi muda khususnya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu dua hal yang sangat penting dalam peran pemuda khususnya Karang Taruna. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman khususnya di generasi muda, al-haqqu bila nidam saya libul batilini binidam. Artinya organisasi pemuda melalui Karang Taruna itu adalah sebuah wadah kebaikan. Kalau wadah kebaikan ini tidak diorganisir secara rapi, itu akan dikalahkan oleh kebatilan secara rapi. Nah, oleh karena itu peran Karang Taruna itu pertama, bagaimana supaya anak-anak kita khususnya generasi muda di dalam satu Karang Taruna di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan itu pertama adalah tempaan kemauan ikut peduli. Ini yang pertama.
Kalau sudah satu ikatan peduli, insya Allah itu ada qawiyatul ihtimal, ada kekuatan kelembagaan Karang Taruna. Itu peran yang harus dimainkan oleh Karang Taruna Kabupaten untuk Karang Taruna di tingkat kecamatan maupun Karang Taruna di tingkat desa. Saya khawatir kalau tidak ada peran ini, apa yang disinyalir oleh Rasulullah 14 abad yang silam, saya rujukum fi ahli zaman adatul asnam subhal ahlam yaqulu min qali hadal bariyah la tujawisu imanuhum kama yamruqu sahmu minarubnya. Nanti kata Rasulullah 14 abad yang silam, Rasul itu sudah memprediksi akan muncul remaja-remaja yang berpaham jelek. Karena apa? Pemahaman mereka pemuda membelah itu pandai berbicara tentang khairil bariyah, tentang kebaikan-kebaikan, tapi la tujawisu imanhum. Iman mereka itu tidak ada komitmen untuk menegakkan bahwa dirinya sebagai pemuda yang peduli. Prediksi ini supaya tidak hadir di tengah-tengah kita, maka peran daripada pemuda melalui Karang Taruna pertama tadi ada pilar, yaitu ada iradatun nafsi, ada tempaan supaya dia itu peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, peduli ini dalam rangka nyuwun sewu, sekarang itu yang namanya pemeluk permasalahan atau permasalahan kesejahteraan sosial itu dengan adanya pandemi ini semakin meluas. Nah, ini kalau tidak ada peduli daripada Karang Taruna, ini perlu ada sinergi supaya apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas maupun Bu Yuti itu supaya ada keterkaitan, ada ketersinggungan, ada kepedulian bersama antar pilar-pilar, sehingga insya Allah permasalahan sosial itu bisa diselesaikan. Ini harapan kami. Peran-peran di lapangan tapi lebih dipompakan kembali supaya ada semangat. Nah, ini peran-peran diantaranya itu mengembangkan potensi, nah, kemudian mengembangkan peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, khususnya permasalahan sosial. Itu diantaranya, mudah-mudahan peran ini monggo Mas Edi, Mas Panji itu menggerakkan lebih intensif, nah, lebih gerak. Jangan hanya berkungkung di Kabupaten Tegal, tapi lebih jauh ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa, sehingga mereka itu benar-benar tumbuh. Ini mohon kepada teman-teman Mas Edi itu lebih jauh, lebih gerak, bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi di tingkat kecamatan dan tingkat desa, karena desa ini adalah gerbang awal sebagai generasi untuk menyelamatkan pemerintahan desa. Itu barangkali. Terima kasih. Pertanyaannya Bu, mohon masukan untuk kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna tahun berikutnya dan mungkin harapan. Kami berharap Mas Edi pelajaran berharga, evaluasi dari tahun ke tahun menjadi tolok ukur progres program. Jadi saya berharap tahun depan dalam Bulan Bakti Karang Taruna itu sudah bisa memunculkan kegiatan-kegiatan real yang paling tidak satu bakti sosial, ya kan? Bakti sosial Jerbasuki mau beo berarti harus sinergi. Tadi kan membangun kemitraan, sinergilah dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dengan CSR-nya perusahaan, kemudian juga disinergikan apa yang ada di masing-masing desa, ya. Jadi bentuk bakti sosial itu disesuaikan dengan masing-masing desa potensinya apa. Tinggal rumusannya, rambu-rambunya siapa berperan apa itu bisa menjadi, tadi Pak Wakil bisa peduli harus digerakkan. Jadi kalau peduli sudah bergerak, itu siapa saja mempercayai Karang Taruna mampu mengelola kegiatan bakti sosial secara optimal, menjadi pilar sosial untuk bisa ada sinergitas. Contohnya apa? Barangkali dalam bulan bakti nanti ada satu bakti sosial yang real kepada anak yatim, seperti tahun ini ditingkatkan, nanti mungkin ada beberapa titik, ya kan? Kemudian sasarannya sinergilah, misalnya anak terlantar, kemudian lansia terlantar kan menjadi bagian dari PMKS tadi, pemerlu kesejahteraan sosial. Nah, ini jadi gayung bersambutnya sinergitas data yang kita garap dengan sasaran progres yang mungkin akan nanti digarap oleh teman-teman tahun depan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kompetisi tadi, ya kan? Kalau sekarang udah bagus, lomba masang bendera yang terbanyak. Berarti kan itu melihat dari seberapa semangat sih teman-teman desa. Itu menjadi pointi awal. Iya, dukungan pemerintah. Kalau masang bendera kepala desanya orang anggarkan atau mungkin RT RW ini orang melu urun ya berat, Karang Taruna tok. Nah, itu berarti kan
Di situ sudah memantik semangatnya peduli, semangatnya kerjasama persatuan untuk menggelorakan bahwa Karang Taruna itu eksis di desa itu. Nah ini tingkat kompetisi nanti bisa dikembangkan tahun depan dengan melihat potensi-potensi mungkin Karang Taruna mana nih yang punya kegiatan bisa mengembangkan potensi desa dan sudah bisa membuka lapangan kerja. Nah nanti kan pasti ada ribetnya apa nih hadiahnya? Ya bain-bain aja sekedar mungkin barang, tidak. Sesuatu yang spesial. Kalau perlu nanti sinergitas dengan Dewan, dengan TAPD Bapeda bisa menganggarkan semacam umpan balik, semacam kegiatan untuk Karang Taruna yang memang sudah bagus, diberi ribet. Kegiatannya apa di situ untuk memberdayakan Karang Taruna. Contoh misalnya Karang Taruna Sigedong sudah bisa memberdayakan yang kemarin sudah ya petik buah sendiri itu kan sebagai destinasi wisata yang dikembangkan oleh anak muda, itu nanti dikasih reward lah dalam bentuk misalnya dapat 3 juta rupiah untuk mengembangkan, ya mungkin diekspos menjadi bagian dari wirausaha muda. Nah itu kan kegiatan yang bisa dikembangkan tahun ngarep Mas. Kemudian yang ketiga tadi Bu Sekdin bagus, segala sesuatu maupun kegiatan banyak tidak teradministrasikan dengan baik, tim humasnya tidak baik, gak kelihatan. Nah ini kadang-kadang bukan pamer, tetapi memang medsos penting pada saat ada aktivitas kegiatan. Nah itu lomba promosi kegiatan ataupun aktualisasi kegiatan yang kemudian bisa diketahui khalayak ramai menjadi virus apa? Virus kebaikan, semangat, manfaat. Mas Edi, Mas Panji, sesuatu yang bagus dinilai kemudian dicontoh oleh kabupaten kota lain, itu akan menjadi semangat, manfaat, virusnya menyebar bagus. Saya kira 3 hal itu saja sudah luar biasa kalau tahun depan itu menjadi step by step lah. Harapannya tetap jaga persatuan kesatuan nomor 1. Jadi nomor 1 sesuatu itu akan fokus, akan sukses manakala menjadi satu tim yang kuat, ya kan. Kemudian tim yang kuat harus berbagi peran, tidak sentral Mas Edi tok, Mas Panji tok, tapi bagi peran lah. Karena mereka itu kalau dikasih kesempatan, kepercayaan, mereka mesti akan muncul potensi-potensi itu, berbagi peran, kemudian tetap jalin kemitraan, jaringan kerja secara kuat. Kalau sudah ada terjadi jaringan kerja itu, harapan kami itu menjadi ringan Mas. Tidak harap-harapan harus ada hibah sekian, tidak harapan harus bantuan, tetapi kalau sudah ada jejaring menjadi ringan. Oh kira-kira mana ini yang bisa dibantu oleh mungkin dari Bank Jateng CSR-nya atau perusahaan mana yang punya TJSLP bagus, itu adalah peluang-peluang yang bisa dibangun oleh teman-teman. Yudi, harapannya nih. Terima kasih dari Karang Taruna Mas Edi dan Mas Panji sekretarisnya. Kami ngasih masukan khusus untuk bulan bakti Karang Taruna ke depan. Saya pesen saya aja. Andaikan nanti masih di tahun depannya itu tadi yang utama, tolong Karang Taruna yang masih tidak aktif di desa-desa, dikasih motivasi biar ikut dalam kegiatan. Selain administrasi, untuk penjaringan, karena kita harus kerjasama kompak ya dengan PSKS lainnya, itu Anda itu jangan dilihatkan kita itu sementara ini pemberdayaan desa saja, tapi harus juga selain kita SDM-nya diperkuat, SDA-nya kita amati, kita peduli dengan SDA, dengan lingkungan, khususan dengan Pak Kepala Desa dalam rangka SDA, pengelolaan SDA. Karang Taruna tetap eksis, ikut lomba-lomba tetap diadakan, dan yang diutamakan, diprioritaskan yang tadi untuk administrasi dan pilar-pilar untuk tingkat nasional. Dan pesan saya terakhir, tolong dalam event yang terakhir, yang ikut lomba-lomba kemarin yang sudah juara dikasih reward dalam bulan bakti Karang Taruna berikutnya. Ya. Pak Bambang, mohon masukannya untuk kegiatan bulan bakti Karang Taruna di tahun berikutnya dan harapan untuk teman-teman Karang Taruna. Terima kasih. Ya, untuk harapan kami ke depannya itu untuk Karang Taruna Kabupaten itu bisa bermitra dengan PSKS yang ada di Kabupaten Tegal, karena kita perlu adanya kerjasama, mungkin karena kita punya PSKS seperti PSM, TKSK, Tagana, CSR. Kalau bisa di bulan bakti Karang Taruna yang akan datang perlu adanya ya koordinasi untuk dilibatkan supaya lebih meriah lagi. Saya kira itu aja dari saya selaku pendamping
pilar-pilar sosial yang ada di Kabupaten Tegal. Selamat kepada Karang Taruna dalam penyelenggaraan bulan bakti Karang Taruna yang pertama. Karang Taruna Kabupaten Tegal Jaya. Nah, ini terakhir Mas Edi sebagai komandannya Karang Taruna Kabupaten Tegal untuk teman-teman Karang Taruna di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Motivasi dan harapan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Mas Panji terkait harapan ke depan untuk Karang Taruna desa dan kecamatan di Kabupaten Tegal adalah senantiasa mungkin bersinergi dengan segala potensi yang ada, baik itu di birokrasi, kemudian dunia usaha, serta kembangkan potensi-potensi kearifan lokal yang ada di masing-masing tempat yang ada di Kabupaten Tegal. Mungkin itu harapan dari kami dari Karang Taruna Kabupaten Tegal terkait teman-teman yang ada di desa maupun di kecamatan, Mas Panji. Baik, Bapak Ibu, bincang-bincangnya sangat terbatas ya Ibu, waktunya mungkin kesibukannya dari Bu Kadinsos, Pak Kabin, Pak Bu Sekdin. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang-bincang lebih lama lagi. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Dinas Sosial. Mudah-mudahan nanti Karang Taruna lebih berprestasi lagi dan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Karang Taruna Jaya. Untuk Mas Edi dan kawan-kawan Karang Taruna Kabupaten Tegal, kami dari Dinas Sosial mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Semoga teman-teman dengan ulang tahun ini menjadi momen yang luar biasa untuk menjadikan Karang Taruna sebagai wadah dalam pemberdayaan teman-teman generasi muda yang lebih eksis untuk memerankan diri dalam menjadi pilar sosial dalam berkegiatan di desa, semuanya se-Kabupaten Tegal, memberdayakan diri, memanfaatkan potensi, bermitra dengan pemerintah desa, dengan semua unsur OPD terkait, sehingga bisa lebih eksis. Tetap semangat untuk Karang Taruna, tambah jaya, tambah sukses, tambah kompak, dengan tema yang luar biasa bagus, bersatu dalam kesetiakawanan sosial, ya Mas Edi. Karang Taruna jaya, Karang Taruna sukses, Karang Taruna mandiri, Karang Taruna sukses, sukses, sukses.